mulai tahun ini ya, di tahun 2022. Seperti apa informasi selengkapnya? Kami sudah bersama dengan Pak George pagi ini untuk mengetahui terkait dengan ekspor ikan tersebut, pendengar. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pak George, selamat pagi. Halo, Pak George. Oke, kami coba kembali untuk menghubungi Pak George Hayo, pendengar PLT Kadis Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur. Kita akan mengetahui ini NTT akan ekspor ikan kerapu ke Hong Kong ya mulai tahun ini. Seberapa besar kekuatan perikanan kita di Nusa Tenggara Timur khususnya untuk ikan jenis kerapu ini, pendengar, sampai Gubernur NTT memutuskan bahwa NTT ini harus ekspor ke Hong Kong. Pak George, halo, selamat pagi Pak George. Halo. Iya. Selamat pagi. Oke, apa kabar Pak George, sehat? Sehat. Oke, Pak George, ini kabarnya NTT tahun ini ekspor ikan kerapu ke Hong Kong. Pak George, ini pertama kalinya untuk Nusa Tenggara Timur atau bagaimana nih Pak George? Ya, benar, ini yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur, Bapak Peter Bukir Lestari. Ini merupakan yang pertama karena budidaya kerapu untuk di Indonesia ini belum pernah ada yang berhasil, dan inilah Nusa Tenggara Timur menunjukkan eksistensinya dengan kekayaan laut yang begitu luar biasa, kondisi air yang begitu luar biasa memungkinkan untuk ekspor. Kita memiliki kemampuan untuk membuat budidaya kerapu di Nusa Tenggara Timur berhasil dan bisa melakukan ekspor nanti di bulan Agustus. Di bulan Agustus tahun 2022 ini, Pak George, seberapa mampu NTT ini kekuatan budidaya ikan khususnya jenis kerapu ini seperti apa nih kalau selama ini dari pantauan, dari catatan atau data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur untuk seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur, Pak George? Jadi begini, tidak semua wilayah di Nusa Tenggara Timur itu memiliki kondisi yang bisa dilakukan budidaya. Budidaya ini dilakukan di beberapa daerah dan untuk exercise, untuk melakukan uji coba duluan itu di Semau. Pulau Dan Semau, itu ya? kita sudah 3 kali berhasil untuk mengirim ke Denpasar. Karena keberhasilan 3 kali kirim ini, maka Pak Gubernur menetapkan bulan Agustus ini kita harus sudah bisa mengirim ke Hong Kong dan kapal langsung masuk ke sini, ambil di Kerapu dan ambil di Semau dan langsung kapal tersebut langsung ke Hong Kong. Dan inilah yang diupayakan untuk mulai Agustus itu diharapkan sudah bisa melakukan panen setiap bulan dari Agustus, September, Oktober, seterusnya. Kecuali di saat laut tidak lagi bersahabat, musim-musim hujan barat, dan itu yang membuat mungkin agak tertahan beberapa bulan musim hujan, tetapi setelah itu dia akan bergerak kembali. Oke, Pak George, ini kalau 3 kali sudah dikirim waktu itu ke Denpasar ya, sampai Denpasar untuk ikan jenis kerapu ini, 3 kali itu setiap pengiriman ini berapa banyak nih atau jumlah dari ikan yang dikirim ini, sehingga ini bisa menjadi indikator juga untuk ekspor tahun ini ke Hong Kong, Pak George? Itu kami masih berkisar hanya 1 ton. 1 ton ya? Karena namanya juga masih untuk mencari pola yang tepat dalam proses budidaya. Oleh karena itu baru 1 ton. Jadi sudah sekitar 3,2 ton dikirim ke Denpasar dalam 3 kali kirim. 3 kali Dan kirim ini yang diharapkan nanti Oktober, Agustus akan melakukan kirim keluar. Dan juga pada tahun 2022 ini pemerintah pusat, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan Kabupaten Kupang khususnya Semau sebagai kampung budidaya. Dan inilah yang akan juga mendorong untuk kita bisa bergerak dengan lebih cepat. Oke, jadi untuk ekspor ke Hong Kong ini 1 ton jumlahnya 1 ton dulu begitu ya untuk awal di bulan Agustus nanti. Yang uji coba ke Denpasar. Uji coba ke Denpasar, oke. Kita Dan berharap yang ke Hong Kong pasti lebih dari 1 ton. 1 ton ke Hong Kong itu terlalu kecil itu nanti. Makanya lagi diatur skemanya sehingga tidak salah. Oke, untuk mempersiapkan itu supaya lebih dari 1 ton, apa nih yang sudah diupayakan oleh Dinas Kelautan ini oleh pemerintah provinsi?
sistem pemeliharaan yang sementara ditetapkan. Seperti apa itu sistem pemeliharaannya Pak George? Ya, diatur skemanya supaya tidak putus dan jumlahnya juga diatur. Ini kan semua di manajemen tata kelolanya aja diatur. Oke, jadi fokusnya tahun ini untuk Pulau Semau dulu begitu ya? Iya, nanti setelah itu kemungkinan akan dikembangkan sampai dengan Lembata Alor dan juga Mengada, khususnya Labuan Kelambu. Oke, jadi sudah ada beberapa daerah ini ya yang berpotensi untuk mengikuti jejak dari Pulau Semau ini ekspor sampai ke luar negeri begitu. Oke, hanya Hong Kong begitu untuk target kali ini Pak George? Iya, karena off-taker yang kerja sama dengan kita dia menguasai 30% pasar Hong Kong. Jadi itu yang akan kita dulukan. Oke, selanjutnya kalau ada kerjasama dengan negara lain, ini akan diupayakan juga oleh pemerintah provinsi, begitu ya? Ya, tapi kita akan bergerak maju. Namanya juga pertumbuhan. Ini tentu tergantung nanti begitu kita sudah bisa menghasilkan dengan hasil yang baik, pasti juga pasar akan dikembangkan. Oke, baik. Pak George, kalau tadi Kabupaten Kupang, khususnya Pulau Semau ini sudah ditetapkan sebagai kampung budidaya. Keuntungannya apa nih Pak George untuk kita kalau sudah ada kampung budidaya nih dari Kementerian Kelautan Pak George? Saya kira ada banyak dampak ikutannya. Pertama, dia menjadi pusat project untuk berbagai kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dua, juga mendongkrak pendapatan para nelayan. Dia sejalan dengan moto visi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera. Ini yang dipacu. Oke, baik. Pak George, di sektor perikanan. Oke, untuk sektor perikanan ya, jadi banyak keuntungan untuk kita pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Kalau dari Pak Gubernur sendiri, apa yang ditegaskan nih dari rencana atau program ekspor ini sampai ke Hong Kong? Apa yang ditegaskan Pak Gubernur, Pak George? Bisa disampaikan, silahkan. Pak Gubernur mengharapkan supaya semua kerja-kerja itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa cinta, sehingga memiliki berdampak pada keberhasilan yang lebih besar. Karena khusus untuk kerapu seperti yang saya sebutkan tadi, baru pertama di Indonesia, kalau kita ekspor ke Hong Kong, maka baru pertama dari NTT. Dan itu merupakan kebanggaan. Dan ini akan diikuti oleh ekspor-ekspor lain yang seperti lobster juga nanti akan dikembangkan, rumput laut, dan lain-lain itu akan dikembangkan. Oke, ini kalau sudah berhasil untuk kerapu menjadi motivasi juga ya untuk daerah lain ini untuk budidaya. Dan tidak hanya kerapu ternyata ya, kita punya komoditi laut ini yang potensi komoditi laut apa saja tadi selain yang Pak George sebutkan, ada udang, ada rumput laut juga, ada apa lagi yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Timur ini Pak George? Banyak, NTT hanya dari 10 komunitas internasional itu yang tidak punya hanya salmon saja. Yang lain punya kita. Jadi dari 10 ini 9 kita miliki. Karena saya harus pimpin apel pagi. Oke, baik Pak George. Terima kasih Pak George untuk waktunya. Sukses ya untuk ekspor nanti. Kita tunggu kabar baiknya Pak George. Selamat pagi. Oke, pendengar bersama dengan Pak George Hayo, PLT Kadis Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur. Jadi untuk Nusa Tenggara Timur nanti kita akan ekspor perdana. Pendengar, ini terobosan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pertama kali mengekspor ikan kerapu hidup sampai ke Hong Kong pada bulan Agustus nanti pendengar, dan kita harapkan ini bisa berhasil, bisa sukses, apalagi Kabupaten Kupang khususnya Pulau Semau ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan pendengar menjadi kampung budidaya. Ada banyak keuntungan ya, salah satunya ini untuk ekspor, mudah-mudahan bisa sukses tidak hanya untuk komoditi ikan saja tapi untuk komoditi lainnya. 9 komoditi yang dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pro 1, Kanal Inspirasi.